Seorang lelaki dendam kepada mantan istrinya. Tak terima saat mantan istri menikah siri, akhirnya lebih memilih menghabisi suami siri sang istri di rumah mereka. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Karawang. Kejadian ini bahkan baru terjadi di tahun 2024. Seorang lelaki bernama Saleh punya istri bernama Dian Mayasari. Mereka tinggal di Karawang. Bahkan mereka sudah lama berumah tangga. 19 tahun menikah, punya 2 orang anak. Sang suami bekerja di pasar sebagai tukang duplikat. Soleh sendiri sebagai sang suami mencoba peruntungannya dengan bekerja menjadi tukang duplikat kunci. Sementara sang istri Dian merawat kedua anaknya dan tinggal di rumah. Kehidupan mereka di awal baik-baik saja, kehidupan mereka pun cukup, bahkan mereka pun bahagia. Namun nampaknya semua tak berjalan lancar pasca anak-anak sudah besar. Kehidupan perekonomian dan keuangan makin dibutuhkan. Soleh belakangan kerap marah-marah karena merasa kehidupannya kurang, bahkan kerap cekcok dengan sang istri. Soleh berubah dari yang dulu hidup sederhana, kini menginginkan punya uang banyak. Melihat kondisi keuangan dirinya tak baik-baik saja, Soleh meminta sang istri untuk membantunya bekerja. Perkembangan zaman membuat Soleh nampaknya memutar otak hingga akhirnya mempunyai ide dirinya meminta sang istri untuk menjajah diri di sosial media atau di aplikasi seperti orang-orang. Sang istri Dian seakan tak bisa menolak keinginan sang suami. Menerima para lelaki dalam setahun lamanya, bahkan dalam sehari Dian bisa menerima tamu 3-4 orang. Kehidupan keuangan mereka menjadi naik, bahkan Soleh kini punya mobil dan 8 motor. Belakangan Soleh sendiri membeli rumah subsidi di daerahnya. Soleh yang kini tak ada pekerjaan, memaksa sang istri terus bekerja dan makin serakah. Hingga akhirnya Soleh tak peduli dengan perasaan sang istri yang merasa sudah tak sanggup lagi. Berbeda dengan yang dulu, Dian sang istri diam saja, namun kali ini karena merasa capek akhirnya dia pun bisa bersuara. Dian mengungkapkan kepada Soleh kalau dirinya ingin berhenti dan ingin tobat, tak ingin melakukan pekerjaan ini lagi. Mengingat anak-anak makin besar dan takut anak-anak tahu apa pekerjaan Dian. Hingga dari permasalahan ini di antara Soleh dengan Dian pun cekcok dan mereka pun pisah rumah. Saat itu mereka berhasil pisah rumah 3 bulan hingga akhirnya Dian pun mengajukan cerai kepada Soleh. Saat menggugat cerai kepada Soleh, Dian kabur membawa kedua orang anaknya tinggal bersama orang tuanya lagi. Dan saat itu Soleh pun akan menerima permintaan cerai sang istri Dian dengan syarat Dian sendiri tak boleh membawa harta benda apapun dari rumah. 3 bulan Soleh berpisah dengan sang istri, bahkan mereka pun mengurus perceraian. 3 bulan itu pun Soleh menikmati hasil kerja sang istri, tak peduli dengan kondisi sang istri dengan kedua anaknya. Sementara akhirnya Soleh dikagetkan dengan pemberitaan di sosial media kalau sang istri sudah menikah siri dengan seorang lelaki. Tepatnya di tanggal 28 Maret 2024, pernikahan siri digelar sederhana di rumahnya hanya dengan keluarga dan teman-teman. Setelah lepas dari Soleh, akhirnya Dian pun berkenalan dengan Dede Irawan berusia 33 tahun, pekerjaannya sebagai buruh yang tinggalnya tak jauh dari rumah sang orang tua. Bahkan saat itu Dian bahagia memposting pernikahan sirinya di sosial media. Tanpa Dian tahu ternyata Soleh cemburu dan kesal bahkan murka. Hingga akhirnya Soleh pun mempunyai rencana jahat. Hari itu langsung Soleh ke pasar membeli senjata tajam jenis celurit. Bergegas ke rumah Dian saat itu, yakin kalau Dian tinggal bersama suami barunya. Namun setelah menyelidiki ternyata Dian tak tinggal di sana. Akhirnya Soleh pun mencari tahu di mana Dian dan anak-anaknya tinggal bersama suami baru Dian. Saat setelah tahu ternyata pengantin baru ini tinggal di rumah Dede Irwan, akhirnya Soleh menunggu hingga subuh dengan motornya pergi ke rumah Dede Irwan. Sesampainya di rumah Dede, mengendap-endap masuk rumah Dede dan tak lama Irwan melihat mantan istrinya Dian tidur dengan anak-anaknya, sementara di kasur bawah melihat Dede tidur sendirian. Tak menunggu waktu lama, Soleh pun langsung menikam Dede beberapa kali hingga akhirnya Dede pun tak bisa berontak, tak bisa melawan, hanya terkaget menahan kesakitan. Mendengar keributan ini akhirnya Dian pun terbangun, mencoba melawan Soleh, membela sang suami Dede, namun ternyata Soleh tak lama karena takut diarak warga. Soleh pun langsung kabur meninggalkan Dian yang ternyata sudah terluka oleh Soleh. Setelah Soleh kabur akhirnya para warga pun berdatangan mengamankan Dede dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Sementara di rumah sakit Dede tak terselamatkan. Dian sendiri mendapatkan pengobatan dan akhirnya dimintai keterangan oleh pihak kepolisian yang mendapatkan berita ini dari para warga yang melapor. Dian berbicara kepada pihak kepolisian kalau pelakunya adalah mantan suaminya yaitu Soleh, dan Dian mengaku kalau suaminya Soleh membawa senjata tajam melakukan semuanya kepada sang suami baru. Dian meminta pada pihak kepolisian untuk mengamankan Soleh dan dihukum seberat-beratnya.
Dari keterangan ini pihak yang berwajib pun langsung melakukan pencarian kepada Soleh yang akhirnya berkat kerja keras pihak kepolisian, Soleh berhasil diamankan saat melakukan pelarian ke Purwakarta. Soleh pun tak membantah, mengakui kalau dirinya pelakunya. Dengan motif karena kesal dan cemburu, bahkan Soleh mengungkapkan perceraian dirinya dengan Dian belum selesai ketok palu. Soleh pun mengaku menyesal dirinya malu kepada kedua anaknya. Soleh pun menyebutkan dirinya siap bertanggung jawab atas hukuman yang akan diterimanya. Karena kasus ini masih baru dan akan segera disidangkan, namun menurut pihak kepolisian, Soleh terancam hukuman 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Dari permasalahan ini para warga pun cukup kaget dan tak menyangka. Dede yang dikenal baik dan baru saja menikah dihabisi Soleh yang kerap bermasalah, bahkan Soleh pun belakangan dikenal sebagai preman di kampungnya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.